Nah, Bapak Ibu, betapa banyak kita ketika bepergian ke suatu tempat, ketika merencanakan suatu agenda tertentu, banyak yang meringankan waktu sholat dan melewatkannya. Apalagi kalau lagi tempat-tempat wisata, Bapak Ibu, misal main ke pantai atau main ke kebun binatang, main ke siko, itu sholat kudian tuh. Apalagi kalau lah main di pantai, ya kan? Pas nyutibo tuh main-main di pantai dulu. Beko penghujung waktu sholat, barunya sholat. Alasannya karena pakaian kotor. Pakaianlah kotor, caranya kok. Ini tidak mendahulukan Allah namanya. Yang mendahulukan Allah itu ketika kita sampai, kita tengok jam. Oh, udah jam 12:10. Maka sholat dulu Bapak Ibu, tidak main dulu. Sholat kita dulu, kerjakan perintah Allah. Sudah tuh kok main-main lah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat maghrib Masjid Jami' Hasanuddin Subbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah kumpulkan kita dalam sebaik-baik tempat, yaitu di masjid di rumah Allah. Dan Allah kumpulkan kita setelah melaksanakan ibadah yang sangat mulia, salat fardu maghrib berjamaah. Inilah cara melaksanakan salat yang paling disukai Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Dan salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian 25 atau 27 derajat. Kemudian Allah kumpulkan kita dalam sebaik-baik majelis ilmu, majelis Quran, majelis zikir. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Umumnya hadis ini dipahami anjuran untuk belajar membaca Al-Quran, membaca tahsin. Padahal Bapak Ibu, hadis ini lebih luas cakupannya daripada itu. Jadi maksud daripada hadis ini adalah orang yang terbaik di antara kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya belajar daripada inti Al-Quran tersebut.
mempelajari pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran, pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalamnya. Kita gali setiap ayat-ayat Allah, kita cerna, lalu kita jadikan sebagai pengamalan sehari-hari. Dan inilah sebenarnya fungsi utama Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu jangan dianggap sebagai bacaan saja atau sebagai hafalan saja. Dibaca, kemudian ditinggalkan. Dihafal, kemudian dibaca bila perlu saja. Tidak demikian. Al-Quran itu 24 jam dalam hidup kita pengamalannya. Maka yang kita lakukan sekarang, insya Allah masuk dalam pada hadis Nabi, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka inilah majelis yang mulia ini, di mana kita menggali ayat-ayat Allah. Kita berada di tempat terbaik setelah melaksanakan ibadah terbaik dan dikumpulkan dalam majelis terbaik. Mudah-mudahan di sisi Allah kita termasuk manusia-manusia terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami Hasanuddin Subbihisma Rabbikal A'la beserta jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Didik Mama Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampek Batanyo, Kapulang Tampek Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, biasanya ambo maisi Senin subuh. Kini di Cubo Pulau maisi wirid Selasa malam. Sehingga Senin subuh batang itu ndak ambo yang maisi. Bapak Ibu yang dimuliakan, Masya Allah luar biasa rami. Biasanya di sayap kiri dan sayap kanan saja rami. Kini merata menyeluruh. Masya Allah, Alhamdulillah, senang rasanya Bapak Ibu kita beramai-ramai dalam majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah ramainya kita di sini dihitung oleh Allah sebagai taqarrub kepadanya. Inilah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Inilah bentuk kita meluangkan waktu kita untuk mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita ini. Allah jadikan berupa pahala yang besar bagi kita, serta Allah jadikan penghapus dosa-dosa kita, serta Allah jadikan pemberat timbangan amal kita, sehingga nantinya meringankan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, kemudian nambo perlu sampaikan juga Bapak Ibu, itu ada dua kamera yang menyorot. Yang cie kamera Mas Haji, yang surang lain kamera ambo pribadi. Insya Allah ceramah ko beko diposting di akun pribadi ambo di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Jadi bagi Bapak Ibu barangkali yang punya media sosial, bisa tambahkan ambo sebagai teman. Di Facebook misalnya, bisa temukan ambo di Muhammad Siddiq Lubis. Nama ambo, tapi kok nampak video kok insya Allah Bapak Ibu. Tapi tidak seluruhnya diposting, kita potong samini. Itulah yang diposting beko, jadi sambil lewat, sambil orang scroll lewat videonya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun samini poin-poin pentingnya yang kita posting, tapi ada manfaatnya bagi umat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau di Mas Haji kok jangkauannya puluhan, ratusan. Tapi kalau di media sosial kita posting, itu sampai ribuan jangkauannya, bahkan dibagikan berkali-kali. Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan, sesuai dengan pamflet yang sudah disebarkan, adapun judul kita pada malam hari ini adalah mendahulukan Allah dalam kehidupan, atau mendahulukan Allah di atas segalanya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan seorang mukmin pasti akan menghadapi dua ini saja, mendahulukan Allah atau mendahulukan selain Allah, baik itu dunia maupun hawa nafsunya.
Apakah yang dimaksud dengan mendahulukan Allah? Meletakkan Allah sebagai pilihan pertama dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap kata-kata yang kita lontarkan, setiap pemikiran kita. Itu selalu terarah kepada mendahulukan Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, mendahulukan Allah di sini dimaknai oleh para ulama, yaitu tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, juga Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hafal semua. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka dari ayat-ayat tersebut sudah sepatutnya mendahulukan Allah ini menjadi prioritas kita. Meletakkan Allah yang pertama di atas segalanya dalam berbagai hal yang insya Allah akan kita uraikan dalam bentuk poin per poin nantinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terjadi perang Badar, para tawanan ini ditangkap. Nah, kemudian Rasulullah dan para sahabat pun bermusyawarah mau diapakan tawanan ini. Nah, maka muncullah berbagai pendapat di situ karena memang belum turun firman dari Allah, maka dimusyawarahkanlah. Datang Abu Bakar, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tawanan ini kita mintai saja tebusan. Nah, dan uang tebusan itu dipakai untuk kemaslahatan umat Islam. Ini pendapat Abu Bakar. Kemudian datanglah Umar, maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, saya kurang setuju. Nah, sebaiknya tawanan ini diserahkan. Si A serahkan pada kaum muslimin yang A, si B serahkan pada si B, si C pada si C. Maksudnya apa? Tawanan itu semuanya dibinasakan, dibunuh. Nah, jadi pendapat Abu Bakar, tawanan itu dimintai tebusan. Nah, kemudian pendapat Umar, tawanan itu dibunuh semuanya. Kenapa begitu wahai Umar? Kata Rasulullah, ya sebab mereka datang ke sini kan untuk membunuh kita. Nah, berarti mereka jadi tawanan, udah habisi aja semuanya. Nah, ini pendapat Umar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka Rasulullah pun memberikan tanggapan kepada keduanya, wahai Abu Bakar, engkau memilih pendapat yang lembut, dan wahai Umar, engkau memilih pendapat yang tegas. Nah, Rasulullah memuji kedua-duanya, akan tetapi Nabi lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar, yaitu tawanan yang tertangkap tersebut itu dimintai tebusan kepada keluarganya yang masih kafir. Nanti dikasih tebusan baru dibebaskan dari tahanan umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, keesokan harinya Umar datang menghadap Nabi dan Abu Bakar, dan Umar mendapati Nabi dan Abu Bakar sedang menangis. Maka Abu Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mengapa kalian berdua menangis? Sampaikanlah kepadaku agar aku bisa ikut menangis. Nah, jadi Umar itu takah itu Bapak Ibu. Kalau nampak dia orang yang dicintai menangis, berarti dia harus menangis juga. Karena pasti ada sesuatu yang membuat mereka menangis. Maka Abu Bakar pun mengatakan, wahai Umar, seandainya Allah menurunkan azab kepada kita
engkaulah satu-satunya yang selamat. Kenapa begitu wahai Abu Bakar? Sebab Allah telah menurunkan firman-Nya, kenapa kalian mengambil keputusan yang belum ditetapkan oleh Allah? Jadi rupanya Allah tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar tersebut, di mana Abu Bakar itu memilih berpendapat mengambil tebusan atas tawanan. Kenapa Rasulullah justru mengambil pendapat yang itu, padahal belum ada perintah dari Allah untuk mengambil tebusan dari tawanan perang, dan Allah lebih setuju dengan pendapatnya Umar. Maka mendengar kabar tersebut, Umar pun ikut menangis. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita untuk senantiasa mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Dengan mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, datanglah ridha Allah kepada kita, serta datanglah berbagai keberkahan dan kebaikan hidup kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa saja keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mendahulukan Allah? Siapapun yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukannya dalam segala urusannya. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah syariatkan dalam agamanya. Maka barang siapa yang mengagungkannya, itulah yang disebut sebagai takwa yang sejati. Mengagungkan syiar Allah itu adalah mengutamakannya di atas segalanya. Mengutamakan ibadah sholatnya, mengutamakan ibadah puasanya, mengutamakan hajinya, umrahnya. Kemudian Nabi juga SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Maksudnya apa? Kita jaga perintah-perintah Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan, maka kita kerjakan sekuat yang kita bisa, kita taati syariat Allah ini, maka Allah pun akan menjaga kita nanti. Allah penuhi setiap kebutuhan kita, Allah jaga kita, Allah jauhkan dari segala hal yang membahayakan seperti itu. Nah, kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, kapan saja kita mendahulukan Allah dan Rasul-Nya? Sebenarnya tentu dalam segala momen, 24 jam kita dahulukan Allah dan Rasul-Nya. Tapi agar lebih mudahnya kita bagi menjadi 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama, ketika bangun tidur dan akan tidur lagi, jadikan nama Allah yang pertama kita sebut dan yang terakhir kita sebut. Nabi SAW mengajarkan setiap awal dan akhir aktivitas kita itu selalu dimulai dengan menyebut nama Allah. Nah, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Nah, kemudian kalau mau tidur juga apa yang dibaca? Masih dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Maka Bapak Ibu, jadikanlah setiap kita bangun tidur, nama Allah yang pertama kali kita sebut. Dan setiap kita akan tidur, nama Allah yang terakhir kita sebut. Jadi nama Allah ini di awal dan di akhir. Allah sangat senang dengan orang yang melakukan itu. Maka ketika kita bangun pagi, langsung Allah yang disebutkan Bapak Ibu. Kok kan banyak orang yang bangun pagi kan langsung HP. Lagi WA dari bebek gitu. Atau yang lain-lain, malah HP yang nyosabui, yang nyocalia, atau yang lain-lain.
pastikan Bapak Ibu ketika kita buka mata, nama Allah yang pertama kita sebut. Nah, maka baca bangun tidur, doa bangun tidur ini yang kita utamakan. Atau sebut zikir apapun. Begitu kita bangun, Alhamdulillah. Atau begitu bangun, Allahu Akbar. Atau La ilaha illallah. Langsung sebut itu Bapak Ibu. Komitmenkan dalam diri kita. Allah sangat suka dengan orang yang seperti ini. Mendahulukan Allah dalam kehidupan. Nah, begitupun dengan ketika kita mau tidur lagi. Jadikan nama Allah yang terakhir disebut. Jadi kalau sudah membaca doa mau tidur, ndak ada ngobrol le Bapak Ibu, ndak ada mangece le. Qala bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Si Hanu tuh tadi gua ngobrol lo apa aja Ibu kan, menggosip lo. Jadi pastikan yang terakhir kita sebutkan adalah nama Allah. Maka bagus untuk kita. Dan kalau kita wafat dalam tidur kita, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Mana dalilnya? Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya menyebut nama Allah, dia masuk surga. Maka kalau kita mau tidur, kalimat terakhir yang kita sebutkan nama Allah, maka insya Allah andai wafat dalam tidur kita, apalagi dalam keadaan berwudu, maka itu wafat yang mendatangkan husnul khatimah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan, ketika kita bangun tidur, jangan langsung membuka ponsel, mengecek pesan, media sosial, tapi ucapkanlah Alhamdulillah terlebih dahulu. Kemudian kita kumpulkan tenaga seperti itu, lalu bangkit dan melakukan hal bermanfaat. Paling bagusnya kita sholat tahajud, berwudu, bersiap-siap. Kemudian saat mengantuk di malam hari juga tutup dengan zikir dan doa kegiatan kita, bukan dengan film atau hiburan duniawi seperti itu. Jadi kita tidur itu memang dalam keadaan mengucapkan kalimat Allah. Dan juga kepada anak-anak kita ini yang paling penting, biasakan anak-anak juga menyebut nama Allah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Inilah bentuk kecil tapi bermakna daripada mendahulukan Allah. Itu yang paling pentingnya Bapak Ibu, anak-anak kita ajarkan. Anak-anak itu adalah aset bagi kita. Nah, sepekan yang lalu ambo diundang masih di Bapak Ibu di SD Sapi Ismaduo yang di Pak Haji yang di Kurau Pagang. Diminta di situ materi parenting. Jadi ambo tanyakan di situ, apa kira-kira tujuan kita punya anak Bapak Ibu? Kalau dipikir-pikir ya, apa sih sebenarnya tujuan kita punya anak? Payah-payah kita darinya dalam kandungan 9 bulan dijaga oleh orang tuanya. Kemudian setelah lahir nanti bertambah repotnya 2 tahun menyusukan, tiap malam menangis ya kan? Ndak lalu kita dibuatnya alun pampers nyolai, alun empasi nyolai, alun susu nyolai macam-macam. Kita besarkan sampainya bisa untuk hidup sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa sih tujuan punya anak? Apakah untuk melanjutkan usaha kita? Kalau melanjutkan usaha kita Bapak Ibu untuk anak bukan untuk awak. Apa manfaatnya bagi awak? Ya kan? Ataukah untuk menjaga kita aset-aset kita dan lain-lain? Untuk anak bukan untuk kita. Maka Islam punya jawaban, apa sebenarnya tujuan kita punya anak? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi aset pahala bagi kita, untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Itu tujuan utama punya anak Bapak Ibu. Setiap kita mengajarkan kebaikan kepada anak, dilakukan oleh anak tersebut, mengalir pahalanya kepada kita. Kita ajarkan dia membaca bismillah, setiap dia membaca bismillah mengalir pahalanya kepada kita. Kita ajarkan dia alif batasa, setiap dia baca mengalir pahala. Kita ajarkan dia sholat, kita ajarkan dia untuk hormat kepada orang tua, kita ajarkan dia membaca doa ini. Setiap dia melakukan mengalir pahalanya kepada kita. Belum lagi diajarkannya nanti kepada anak cucunya semuanya, mengalir terus pahalanya kepada kita Bapak. Ini tujuan sebenarnya kita punya anak. Maka anak-anak ini jangan kita sepelekan, kita ajarkan yang baik-baik. Setiap bangun tidur, baca doa bangun tidur dulu nak. Setiap mau tidur, baca doa mau tidur nak. Setiap mau makan, baca doa makan. Selesai makan, baca doa setelah makan. Ini memang perkara yang ringan Bapak Ibu.
tapi dampaknya nanti berkelanjutan menjadi amal jariah bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka kepada anak-anak kita, ini kita biasakan hal-hal kecil, insya Allah akan menjadi penting bagi dia dan memudahkan dia menjalankan kehidupannya nanti ke depannya. Bapak Ibu sedang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kapan kita mendahulukan Allah? Ketika merencanakan agenda bepergian atau memutuskan sesuatu. Nah, betapa banyak orang ketika menyusun rencana, Bapak Ibu, pikiran pertama yang muncul apa? Nanti mau kemana ya? Ya, nanti mau kemana bagusnya? Di mana enak makan? Di mana enak pergi wisata? Tapi ada nggak yang berpikir, Bapak Ibu, nanti sholatnya nanti gimana ya? Nanti sholatnya di mana? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, betapa banyak kita ketika bepergian ke suatu tempat, ketika merencanakan suatu agenda tertentu, banyak yang meringankan waktu sholat dan melewatkannya. Apalagi kalau lagi tempat-tempat wisata, Bapak Ibu, misal main ke pantai atau main ke kebun binatang, main ke siko, itu sholat kudian tuh. Apalagi kalau main di pantai, ya kan? Pas nyutibo tuh main-mainnya di pantai dulu. Beko la penghujung waktu sholat, barunya sholat. Alasannya karena pakaian kotor. Pakaianlah kotor, caranya kok. Ini tidak mendahulukan Allah namanya. Yang mendahulukan Allah itu ketika kita sampai, kita tengok jam. Oh, udah jam 12:10. Maka sholat dulu, Bapak Ibu, tidak main dulu. Sholat kita dulu, kerjakan perintah Allah. Sudah tuh kok main-main lah. Bukan main dulu. Nah, begitu juga kalau kita mau bepergian misalnya, itu kita harus planning kan, sholat kok di jama atau prediksinya begitu tiba di sini tuh jam bara. Sholatnya itu harus diutamakan, Bapak Ibu. Ini baru mengutamakan Allah namanya. Nah, betapa banyak orang yang menyia-nyiakan hal ini. Kalau di waktu dia di rumah itu aman. Pas dia sholat ke masjid, ya kan, dia sholat pas 5 waktu sehari semalam. Tapi kalau dia dalam bepergian seperti itu anggap sepele saja lah. Alasannya karena dalam keadaan bepergian, maka seolah-olah ada keringanan. Ya, ada keringanan, ada jamak dan qasar, maka pakailah keringanan tersebut, bukan malah melalai-lalaikan waktu sholat. Kalau pakaian kotor, ya, kalau pakaian kita kena tanah misalnya, tanah itu bukan najis. Jadi bagi yang tidak sholat alasannya karena pakaiannya kena tanah itu bukan najis. Justru tanah itu suci, bisa dipakai untuk bersuci, tayamum namanya. Kalau tidak ada air, maka kita bersuci pakai tanah. Maka tanah tidak ada masalah, Bapak Ibu. Jangan anggap karena baju kena tanah tidak bisa dipakai sholat. Memang kotor, tapi dia bukan najis. Jadi kalau badan kena tanah itu tidak masalah, silahkan dipakai untuk sholat seperti biasanya. Kecuali tanah itu ada kotorannya di situ, ada anjing misalnya, ya kan, atau tai ayam misalnya. Itu baru. Tapi kalau tidak, maka itu adalah suci, maka bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka saat kita merencanakan liburan misalnya pergi ke pantai atau pergi ke tempat wisata mana, langsung dalam pikiran kita tuh nomor satu di mana kita sholat nanti. Kemudian ketika ada acara keluarga misalnya di waktu maghrib, dahulukan sholat. Kok 3 bulan lagi masuk bulan puasa, Bapak Ibu, banyak agenda buka bersama, ya kan? Buka bersama itulah agenda yang sebenarnya bukan buka bersama, tapi maksiat bersama sebenarnya. Sebab orang tuh buka, sudah tuh tidak ada yang sholat lagi. Dari 50 orang yang hadir, 5 orang yang sholatnya. Jadi ke situ tuh dahulukan sholat dulu, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti bulan Ramadan kita buka bersama, puasa lewat, selesai, tapi sholat maghrib lewat, maka sia-sia nanti takutnya.
Kemudian dia dalam perjalanan jauh juga berhentilah sejenak di rest area untuk sholat, ya kan? Walaupun orang-orang misalnya tidak sholat, kita sholat saja Bapak Ibu. Nah, misal rombongan kita masih taruh laju, kau waktu sholat lah hampir habis misalnya, maka tetaplah kita sholat, itu baru mendahulukan Allah namanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kapan lagi kita menjadikan Allah sebagai yang paling utama, yaitu ketika kita mendapati sesuatu. Nah, jadikanlah Allah sebagai rujukan pertama reaksi hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, firman dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat musibah yang kita sama-sama hafal. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka mendapatkan musibah, mereka akan berkata, ini kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kami semua dikembalikan. Maka Bapak Ibu, dalam menghadapi apapun, pastikan reaksi kita pertama adalah menyebut nama Allah. Senang kita, alhamdulillah. Terkejut kita, astaghfirullah. Melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, subhanallah. Nah, itu ada catatan sakit Bapak Ibu. Jadi subhanallah itu dibaca ketika melihat hal yang tidak disukai. Makanya subhanallah, maha suci Allah dari apa yang saya lihat itu. Artinya kita tidak ingin melihat itu, maka kita sucikan Allah darinya. Jadi subhanallah itu bukan melihat yang baik. Kalau yang baik itu, kalau tidak alhamdulillah, masya Allah. Kalau subhanallah itu yang tidak baik. Nah, aku ada anak misalnya, aku hafal Al-Quran, aku baca Quran kan, subhanallah hebatnya anak mulai itu. Nah, salah Bapak Ibu. Subhanallah itu justru artinya mohon jauhkan saya dari itu begitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, cuman biarlah subhanallah daripada indah. Nah, cuman yang paling rancaknya Bapak Ibu tentu tepat alhamdulillah atau masya Allah melihat yang baik-baik. Subhanallah melihat yang tidak baik. Astagfirullah terkejut. Astagfirullah lupa. Dalam keadaan minta pertolongan lemah, la haula wala quwata illa billah. Nah, dalam keadaan ingin kuat, Allahu Akbar. Pokoknya setiap apapun yang datang dalam hidup kita, jadikanlah nama Allah yang pertama kita sebut. Ini yang mendahulukan Allah itu. Maka coba tanyakan kepada diri kita sekarang, kalau kita mengalami sesuatu, apa yang kita sabui Bapak Ibu? Nah, biasanya kan orang dapat rezeki misalnya, untuanglah kayaknya. Untuanglah itu tidak ada berkahnya Bapak Ibu. Sebutkan nama Allah. Ini baru mendahulukan Allah namanya. Jadi apapun yang terjadi, jadikanlah Allah yang kita sebutkan. Nah, kalau sudah terbiasa itu refleks saja. Misal mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah langsung astagfirullah. Itu refleks saja Bapak. Pas misalnya sedang di jalan gitu kan, bawa auto atau bawa motor, pas sakit telekannya kecelakaan misalnya, itulah istighfar itu. Astagfirullah. Langsung itu yang nyusabui. Nah, ada orang Bapak Ibu justru kata-kata yang lain yang nyusabui, ya kan, karambia misalnya. Nah, ini kan tidak benar, tidak bagus, tidak ada manfaatnya. Nah, maka refleksivitas kita, pastikan nama Allah yang pertama kita sebut. Apapun yang terjadi, itu baru mendahulukan Allah namanya. Dan setiap kita ngobrol, setiap kita berbicara sesama kita, maka sebutkan Bapak Ibu. Sering-seringlah menyebut nama Allah. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sering-seringlah kamu menyebut nama Allah agar kamu beruntung. Nah, maka nama Allah ini sering-sering kita sebutkan, bukan hanya dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar saja, tapi sambil kita berbicara dengan manusia, banyak-banyak kita sebut nama Allah. Insya Allah kita terus ingat kepada Allah dan kita dijaga Allah dari segala keburukan atau dari pembicaraan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka saat senang alhamdulillah. Ketika kita terkejut astagfirullah atau innalillah. Ketika mendengar kabar buruk, maka langsung kita
ingat Allah. Pokoknya apapun, jadikan nama Allah yang pertama kali kita ucapkan. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kapan kita mendahulukan Allah? Ketika kita mendapati musibah, hal yang tidak menyenangkan, maka kembalikan segalanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi kalau terjadi masalah kepada kita Bapak Ibu, terjadi musibah, hal yang tidak menyenangkan misalnya, maka langsung ingat Allah. Sebab itu kemungkinan besar adalah teguran dari Allah atas kesalahan yang baru saja kita lakukan. Mana dalilnya? Quran surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pasti akan menimpakan kepada mereka azab yang kecil, kata Allah. Azab yang kecil itu apa? Problem, masalah, ujian hidup, hal yang tidak menyenangkan. Dunal azabil akbar, sebelum datangnya azab yang besar. Maksudnya azab akhirat, ujian di akhirat nanti. La'allahum yarji'un, kami lakukan itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi maksud firman Allah itu, kami pasti akan berikan kepada manusia itu azab yang kecil, ujian-ujian duniawi, ya kan, problematika, masalah, sebelum datangnya azab yang besar akhirat nanti, sebelum datangnya hari kiamat. Tujuannya dikasih azab-azab yang kecil itu agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka sadar atas kesalahan kita, kesalahan mereka. Jadi ketika kita mendapati masalah, misalnya hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, langsung kita teringat akan Allah Bapak Ibu. Langsung kita pikirkan apa kesalahan yang baru saja kita lakukan. Sebab itulah cara Allah menegur kita, supaya kita sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, misal tajatuh, ya kan, atau kecelakaan, atau apalah namanya, tidak mau pe Bapak Ibu. Kebanyakan kan orang dapat masalah mau pe langsung. Seharusnya apa? Astagfirullah. Apa kesalahan yang baru saja ambo buat? Boleh jadi ambo buat dosa. Langsung kita introspeksi diri di situ. Ihtisab, bermuhasabah. Langsung kita introspeksi diri Bapak Ibu. Ini cara yang paling benar kalau menghadapi masalah. Jadi bukan mau pe, boleh sampai menyalah-nyalahkan ini dan itu. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah Allah tetapkan. Kalau terlibat si A, si B, si C, si D misalnya, mereka hanya perantara saja menuju kejadian itu. Tapi nan musibah untuk awak tuh, yang masalah tuh, itu sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari untuk menguji kita. Jadi kalau dapat masalah, anda usah kita mau pe Bapak Ibu banyak-banyak. Istilahnya mengucapkan hal tidak perlu, mengeluh, menyalah-nyalahkan. Ya, pada hakikatnya itu semua Allah datangkan untuk menguji kita, serta untuk menegur kita. Barangkali ada kesalahan yang baru saja kita perbuat. Bahkan ada seorang ulama, Bapak Ibu, dikisahkan ada seorang ulama, dia terjatuh sampai berdarah-darah. Kemudian dia tersenyum. Orang-orang bertanya, wahai syekh, wahai ulama, ya, kenapa engkau tersenyum? Engkau baru saja terjatuh sampai berdarah-darah. Apa kata ulama tersebut? Allah baru saja menyapaku. Idza ahabbullahu qauman ibtalahum. Idza ahabbullahu qauman ibtalahum, kata Nabi dalam hadis. Barang siapa yang dicintai Allah, Allah akan mengujinya. Justru Bapak Ibu, datangnya masalah dalam hidup, datangnya hal yang tidak menyenangkan tersebut, itu tanda cinta Allah kepada kita. Sebab Allah itu kalau cinta kepada kita, Allah akan uji. Sebaliknya yang paling kita khawatirkan, ada orang yang hidupnya aman, lancar jaya, tidak ada masalah sama sekali, hidupnya lancar, badannya sehat, asetnya bertambah terus, rezekinya nambah terus, padahal dia tidak pernah sholat Bapak. Bulan puasanya tidak puasa dah, tidak sholat sama sekali, amal ibadah sama sekali tidak ada dikarajokan, maksiat justru rajin, tapi hidupnya aman, lancar jaya.
Inilah kondisi yang paling menakutkan dalam kehidupan, disebut sebagai istidraj namanya. Apa istidraj itu artinya Bapak Ibu? Bahasa awalnya kanai prank. Nah, jadinya kanai prank deh Allah, nyesangko hidupnya aman-aman saja. Padahal Allah sedang mengicuahnya, besok di akhirat baru Allah benamkan dia ke dalam neraka jahanam. Di dunia Allah tahan dulu. Tapi di akhirat besok baru dibenamkan Allah ke dalam azab yang sangat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika kita dilanda sesuatu yang tidak menyenangkan, buru-buru istighfar. Langsung ingat Allah, stop menyalah-nyalahkan, introspeksi diri. Ada kesalahan, ada kelalaian yang baru saja kita kerjakan. Ketika kehilangan pekerjaan, maka nggak usah berkata, kenapa saya? Apa alasannya begitu? Tapi tanyakanlah apa dosa yang baru saja saya perbuat. Saat diuji dengan sakit, maka beristighfar kita. Sambil kita berikhtiar tentunya berobat. Dan juga kita bertanya-tanya pada diri kita terus, apa kesalahan yang baru saja saya perbuat. Ketika ada masalah di keluarga misalnya, atau apapun masalah yang kita hadapi, maka introspeksi diri, apa yang baru saja kita perbuat. Ini baru namanya mendahulukan Allah. Lah masuk Isya Bapak Ibu. Adan 5 menit lah ya. Bapak Ibu, ambo pernah ditanyakan oleh seorang jemaah, Ustadz, ya Pak, kalau mimpi itu baat Ustadz? Baat tuh Pak. Jadi beliau bermimpi Bapak Ibu, kecil beliau berserobok jo kawannya yang lah lama meninggal. Jadi ambo serobok jo beliau dalam mimpi Ustadz. Ambo salam tangan beliau dan taraso ambo wangi tangan beliau tu. Mode orangnya masih duit Bapak Ibu. Padahal sudah lama meninggal. Serobok dalam mimpi bersalaman taraso wangi badan. Kira-kira tu Ustaz penafsiran mimpinya seperti itu. Nah Bapak Ibu, ambo sampaikan kepada beliau, Pak, ilmu tafsir mimpi itu memang ada. Mana dalilnya? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu mereka semua itu memiliki ilmu untuk mentafsirkan mimpi. Ini yang sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf. Tapi ilmunya ini itu memang harus dipelajari seperti itu Bapak Ibu, harus dipelajari kepada yang benar seperti itu. Soalnya banyak orang kini yang sok-sok bisa menafsirkan mimpi tanpa landasan atau sanad ilmu yang jalih, sok-sok bisa menafsirkan mimpi seperti itu. Jadi yang bos sampaikan, ambo Pak memang tidak punya ilmu tafsir mimpi. Tapi kalau kita bermimpi Pak, kita ambil saja apa yang eloknya, apa motivasinya untuk kita dalam beramal. Kasih itu saja dibawa. Misal kita mimpi berserobok jo kawan yang lah meninggal, kita ambil saja dari segi pengamalan. Bisa saja kawan itu mendoakan kawan yang sudah meninggal seperti itu. Misal mimpi serobok jo orang gaib dalam mimpi, maka apa pengamalannya? Telepon orang tua kita, jalin silaturahmi dengan dia. Kalau bisa pulang kampung kunjungi dia. Kalau ada yang bisa ditinggalkan berapa rupiah, maka tinggalkan. Mimpi kita misalnya kehilangan uang, barangkali saya kurang sedekah sekarang, maka keluarkan uang untuk sedekah, ya kan? Mimpi mungkin kecelakaan, dalam mimpi kita kecelakaan, boleh jadi saya lalai dalam berkendara, harus lebih fokus lagi, maka diambil baiknya saja untuk kehidupan kita Bapak Ibu. Memang mimpi itu namanya bunga tidur. Tetapi kenapa tidak kita ambil pelajaran daripada dia? Maka walaupun kita tidak punya ilmu tafsir mimpi, jangan pula sosok menafsirkan. Misal, ambo mimpi tangan nambo, apa misalnya kan, tangan nambo kok sakit gitu kan? Berarti tandanya ambo kada pitih gitu. Banyak tak itu, Bapak Ibu, ya kan? Atau mimpinya ada barangnya hilang, berarti akan ada barang baru seperti itu. Nah seperti itu. Justru yang lebih bagusnya mimpi itu kita bawa kepada amal soleh. Apa kebaikan yang bisa kita ambil dari mimpi tersebut, maka kita lakukan. Maka inilah orang yang benar-benar mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah 4 momen yang kita bahas dalam kesempatan kali ini, di mana kita harus selalu mendahulukan Allah. Yang pertama, ketika kita bangun tidur dan ketika mau tidur lagi, jadikan nama Allah yang pertama kali disebut. Yang kedua, ketika kita dalam bepergian misalnya atau memutuskan suatu perkara, maka jadikan Allah
yang pertama dalam keputusan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita mendapati sesuatu, maka sebutlah nama Allah, senang alhamdulillah. Kemudian musibah, innalillah, terkejut astagfirullah, lupa astagfirullah, seperti itu. Terdengar orang bersin yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang keempat, ketika kita mendapati musibah, hal yang tidak menyenangkan, maka jadikanlah juga Allah yang kita pikirkan pertama, introspeksi diri, barangkali ada kesalahan yang baru saja kita perbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barang siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah pun akan mendahulukan dia. Inilah yang kita lakukan terus dalam hidup ini. Setiap menitnya, setiap jamnya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.